Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Shalom jemaat Tuhan.
kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini hanya satu yang kami sembah, hanya satu yang kami puji, Tuhan Yesus yang layak disembah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Makasih Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Nyatakan bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Syukur kami Tuhan, kami nyatakan hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan kami mau sujud Tuhan Yesus. Sujud di depan tatamu, amin. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Nyatakan tiada, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka kami sembah Kau Tuhan, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan ku tinggi, amin. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Katakan, maka jiwaku
Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari panggil namanya, katakan Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, katakan, Dari karya kasih-Mu yang mulia. hanya bagi-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. mari sekali lagi saudara, yuk dengan iman declare, katakan tiada satu pun, katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Amin, 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 amin. Bagi-Mu segala pujian, katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
sama-sama kita renungkan pujian ini. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise.
syukur hormat bagi nama Tuhan yang naik ke surga bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama mau katakan kok. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Say. Every praise is to our God. Sing hallelujah, come on. Sing hallelujah is to our God. Woo! Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari sama-sama katakan, come on, say. God my Savior, God my healer, God my believer. Come on, say. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer. Oh, yes, He is. Come on, say every praise. Come on, say. Every praise is to our God. Every word of worship with one. Every praise is to our God. Sing hallelujah, come on. Sing hallelujah is to our God. Hey, hey, hey. Come on, say. Every praise is to our God. Mari sama-sama mau katakan, come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Say what? Yes, say. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, come on, say every praise, come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one. Come on, say every praise, come on. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah, come on. Sing hallelujah is to our God. Oh, oh, oh. Every praise. Mari GBBRJ yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Say. God my Savior, oh, oh. God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yeah, come on, say every praise, come on. Every praise is to our God. Come on, say. Come on, say what? Every praise is to our God. Come on, say hallelujah. 1, 2, 3, say. Sing hallelujah, say. Hey. Say what? Every praise is to our God. Come on, say every praise. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise. Come on, say every praise. Every praise. Come on, say every praise. Come on. Every praise. Sekali lagi sama-sama, come on. Every praise is to our God.
buat Tuhan. Come on. Come on, GPI PJ. 1, 2, 3, go. Mari sama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari nyatakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, come on. Come on, GPI PJ. 1, 2, 3, go. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Come on, shout haleluya. Hey. Mari nyatakan dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi setiap kami Tuhan. Bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, GPI PJ, angkat suaramu. Nyatakan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Mari Kaulah lebih lagi Raja nyatakan. mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Biarlah musik memuji Tuhan. Come on. Hey, 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 Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Ajaib Kau Tuhan. Mari lebih lagi buat Tuhan. Ajaib Kau. Sambil tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Memerintah selamanya. Come on. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa.
katakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudara, amin. Mari bangkit dan serukan nama Yesus, sebab Dia Tuhan kita yang mati, bangkit dan naik ke surga, amin. Sorakan haleluya. Mari bersuka cita bersama saudara. Angkat suaramu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis ketat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersama katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis ketat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa saudara? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama, amin. Mari gereja Tuhan, saya percaya bisa lebih lagi bersama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, come on. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis ketat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Panggil namanya saudara. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Lebih keras lagi bersama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Musik memuji Tuhan, sama-sama kita sorakan haleluya. Hanya ada satu nama yang menjamin setiap kita saudara, nama yang berkuasa, dahsyat dan ajaib. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Angkat suaramu, nyatakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, sama-sama sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih keras lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa saudara? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Panggil namanya saudara sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus.
atas segalanya, kami percaya nama Yesus ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami, khususnya Tuhan. Di pemilu tahun 2024 kami akan melihat semua berjalan dengan aman, semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan presiden yang terpilih adalah presiden yang nasionalis dan toleran. Kami selalu berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kami percaya bahwa Tuhan Kau selalu memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil semua daripada Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami akan aman ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kuasa dan otoritas yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu melayani, ada mukjizat yang selalu menyertai. Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau juga memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Juga untuk Gembala CK7 Dr. Yanto, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan, melalui penggembalaannya di CK7 akan membawa setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberkati kesehatan hamba-Mu, memberkati pelayanannya, juga keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya hari-hari ini akan bangkit, akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan. Tidak pernah kompromi akan dosa ya Tuhan. Dan mau bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau akan pakai anak-anak muda di segala aspek kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya sama-sama berkata, amin. Selamat dulu kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Baik, seperti biasa Saudara, kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Apakah ada? Di belakang. Oh, ada di sebelah kanan saya ternyata. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat beribadah sekali lagi bagi saudara jiwa baru. Dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara melalui scan kris yang ada di bangku depan saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang membutuhkan amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para pengerja kami. Dan pastikan saudara bahwa nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Jadi sekali lagi jangan sampai salah, nama penerima dari scan kris adalah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah semuanya, saya undang kita semua sama-sama semuanya bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita akan sama-sama deklarasi doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima bisnis, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SIHSPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Char Jeremia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara. Oh, CK7 Kids Crusade. Betul. Acara apa ini? Jadi ini. Oh, acara KKR anak. Betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di tanggal. Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami.
cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu. Oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami melihat kebaikan-Mu, kebesaran-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life.
Raising up the broken to life. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar
Bapa yang baik, selamat siang Allah kami, selamat siang Roh Kudus. Bapak terima kasih untuk pagi menjelang siang ini. Kalau kami masih boleh ada, kami boleh mengangkat tangan, kami boleh memuji, menyembah. Kami boleh melihati masa-masa sukar Bapak. Hampir mengalami 3 tahun Bapak kami mengalami banyak hal-hal yang tidak mudah. Tapi sampai hari ini kami masih boleh memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kenaikan-Mu ke surga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya Allah kami, ya Bapa kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Karena Engkau berkata 2-3 orang saja Tuhan hadir. Tuhan tuh gak pernah harus melihat jumlah yang besar, tapi Tuhan melihat orang-orang yang rindu, haus akan Engkau. Dan di tempat ini anak-anak-Mu haus akan Engkau. Kami percaya Tuhan sungguh disenangkan, biarlah nama Tuhan saja diagungkan, dimuliakan. Kami siap untuk mendengar. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Semua just because of your grace. Terima kasih melayakkan, terima kasih memampukan, terima kasih untuk mempercayakan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Silakan duduk semuanya, thank you. Ini suaranya latihan berapa ratus tahun. Tadi saya mau coba untuk gayanya tapi gak bisa-bisa, saya begini. Ibu-ibu tadi bapak-bapak coba gak tadi gayanya? Ya itu luar biasa loh ya, itu langsung turun 10 kilo, betul? Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke ya, siap dengan firman Tuhan. Saya ngomongnya sekarang agak pelan ya, enggak apa-apa ya. Karena kemarin tuh kena double attack gitu loh. Bulan Oktober kemarin saya total pulang dari sini jam 4 sore. Tiba-tiba suaranya hilang total. Dan ada masuk rumah sakit sebulan dan tidak keluar dan paru-parunya kena pneumonia. Yang kedua kemarin bulan Februari kena lagi, total lagi suaranya hilang. Tapi gak sampai masuk rumah sakit sebulan, hanya cuma masuk rumah sakit seminggu, luar biasa. Makanya suami saya bilang, kamu saya kasih izin pelayanan. Hanya satu syaratnya, knalpotnya pakai jangan made in USA, betul? Supaya ngomongnya lemah gemulai ya. Ada orang gak sih di sini? Ya, jadi sekarang saya berubah jadi Indri Pardede dari Solo, oke? Oke, cocok gak sih jadi orang Solo? Cocok lah ya, dicocok-cocokin. Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke, ya kita masuk dalam firman Tuhan. Oke. Mari kita buka. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Ini adalah kisah yang pasti akan disampaikan di seluruh dunia pada saat ini di mana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, betul ya? Dan ini adalah statement langsung dari surga. Sebelum dia naik ke surga, dia pesan ini kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita tempat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya ulang sekali lagi, ya ini perkataan Yesus bukan perkataan saya. Sebelum dia naik ke surga, inilah Bapa kita yang luar biasa, inilah Allah kita yang luar biasa. Dia nggak meninggalkan kita tanpa mempersiapkan apa-apa. Karena dia tahu ini zaman susah. Keadaan semakin sukar, banyak orang kehilangan pengharapan. Makanya Tuhan katakan ini, tetapi kamu artinya whoever you are, siapapun kau di tempat ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, betul? Ini luar biasa. Mungkin kau bilang biasa-biasa aja Bu Indri. No, kalau buat saya ini bukan biasa-biasa, ini luar biasa. Ada 4 hal. Yang pertama dikatakan kita diberikan kuasa. Kenapa harus ada kuasa? Karena orang Kristen tanpa kuasa beda dengan orang Kristen yang punya kuasa. Gereja Kristen yang punya kuasa beda dengan gereja yang tanpa kuasa. Jadi bukan masalah jumlah jemaatnya. Bisa jemaatnya juta-juta orang tanpa kuasa, nothing. Orang Kristen yang punya kuasa beda, keluarga Kristen yang punya kuasa beda, pengusaha Kristen yang punya kuasa beda. Dan bukan hanya kuasa, tapi diberikan apa? Dikatakan kita menjadi brand ambasadornya surga. Wah, luar biasa. Siapa engkau sampai brand ambasador surga? Untuk Hyundai aja dia pilih orang-orang dari Korea, artis, betul? Di sini ada artis? Kita mungkin biasa-biasa, pas-pasan, betul? Penampilan pas-pasan, ekonomi pas-pasan. Tapi kita adalah brand ambasadornya surga. Dan bukan hanya itu, engkau juga diberikan Tuhan apa? Kapasitas untuk membesar, diperluas dari mulai Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Wow. Kok gak ada yang semangat sih di sini? Ini gimana ya? Makanya kadang-kadang Tuhan bingung lihat orang Kristen, betul ya? Dikasih yang seru gak mau. Nanti dikasih diam-diam mau. Nanti kalau ikut Coldplay semua rame-rame udah beli tiket, betul? Halo, percayalah, engkau beli tiket Coldplay gak akan masuk surga, percayalah, betul. Tapi kalau engkau responi firman Tuhan hari ini akan berbeda. Engkau gak perlu responin saya, gak perlu. Tapi responin dia. Kita dikasih kuasa, halo. Di dunia ini no free charge, gak ada yang gratis. You have to pay even untuk ke toilet juga. Tapi Tuhan kasih kita gratis. Dan engkau menjadi orang kepercayaan, brand ambassador loh. Brand ambassador tuh gak main-main, betul. Dunia aja, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan mobil, Mercedes atau misalnya Ferrari, itu pilih orang tertentu. Engkau dan saya dipilih menjadi brand ambassador surga. Kok masih biasa-biasa?
Kalau saya nggak biasa-biasa harus bilang amin, amin, amin begitu. Coba bikin. Kurang ya. Harus semangat ya, harus semangat. Coba tadi lihat anak-anak muda tadi ya. Tadi saya tanya sama Ibu Julia, umurnya berapa sih mereka? Dia bilang, oh 20, oh pantas. Saya pikir umurnya 70, 80, 90 tahun betul. Tapi zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, WHO baru mengeluarkan berita bahwa kita umur 80 masih pemuda loh. Amin. Maka jangan sini merasa diri tua. Saya aja 63 merasa anak muda, betul enggak kan? Betul. Ya, harus seperti itu. Nah, dikatakan kuasa, dikatakan brand ambassador, dikatakan tadi dipercaya, dikatakan diperluas. Apapun milikmu akan diperlebar oleh Tuhan, apapun. Ya, kesehatanmu akan dipersembuhkan. Engkau punya ekonomi, engkau punya rumah tangga, semua diperbesar kapasitasnya sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudahkah engkau mengalami? Karena maafkan saya, banyak orang ngaku sudah orang Kristen, tapi gak mengalami apa-apa, gak ada kuasa, maka jadi pecundang, the loser, betul. Atau mungkin kau bilang boro-boro Bu ini diperlebar, yang ada makin sering, makin menyusut. Atau mungkin kau bilang boro-boro jadi brand ambassador Bu Indri, orang lihat saya aja gak suka ketemu dengan saya. Hah, kok bisa? Kok beda? Apa Allah kita hanya omdo? No. Kalau saya percaya firman Tuhan itu gak pernah omdo. Apa yang dijanjikannya akan digenapinya. Karena kata firman Tuhan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat aku perintahkan akan dilaksanakan dan pasti berhasil. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Halo, ini udah pada makan belum sih? Belum ya? Aduh please deh ya. Tadi saya berangkat dari Bandung jam 4 loh. Bangun pagi jam 4. Ngurusin bulu mata dulu betul. Rambut saya mesti dipakai hairdresser dulu, sama aku punya hairdresser. Udah gitu dari sini tadi, bayangkan saya jalan kaki berapa puluh tahun saya sampai sini betul. Tapi harus tetap semangat ya. Semangat itu modal kita, percayalah. Jangan kau bangga karena engkau mungkin masih muda gak semangat memble. Anak-anak muda di sini kalau engkau tidak semangat bertobatlah, engkau mendingan jadi tua, betul. Ya, kalau lihat anak muda gak semangat, aduh please deh. Seperti itu betul. Nah, sekarang pertanyaan kenapa? Kenapa kita gak mengalaminya? Apa yang salah? Kita akan buka. Ini pesan Tuhan pada setiap kita. Khususnya 2023 untuk engkau mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami the miracle of hope. Ya. Lukas 17 ayat 32. Dikatakan begini. Firmannya pendek, sangat pendek, sederhana. Tapi tergantung bagaimana responmu hari ini. Ingatlah akan istri Lot. That's it. Hah? Kok kenapa Bu Indri? Harus ingatlah kepada istri Lot. Who was she? Siapa dia? Apakah dia artis? Apakah dia hamba Tuhan? Apakah dia pengusaha hebat? Apakah dia donatur gereja di tempat ini? Kenapa harus ingat dia? Jujur, kenapa Tuhan katakan ingatlah akan istri Lot? Karena orang ini rapotnya merah di mata Tuhan. Hari-hari ini hanya 2 rapot. Yang mana rapotmu? Merah atau biru? Kalau engkau rapotmu merah, jangan mimpi engkau punya kuasa. Makanya gak bisa jadi brand ambassador surga. Makanya gak bisa engkau diperluas kapasitasmu. Bukan Tuhannya pilih bulu. Tapi karena apa? Kita memutuskan orang yang rapotnya merah. Makanya kenapa pesan Tuhan kepada setiap murid-muridnya. Kepada kita hari ini. Ingat istri Lot. Kenapa istri Lot? Bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena apa yang dimiliki. Dia hanya perempuan biasa. Dia hanya wanita biasa. Dia hanya istri biasa. Dia hanya mama biasa. Dia sama seperti kita di tempat ini. Orang biasa seperti kita. Tapi kenapa sampai begitu viral? Sampai dituliskan di Alkitab. Sampai yang ngomong Yesus langsung. Kalau yang ngomong mungkin pendeta, yang ngomong mungkin nabi, yang ngomong hamba Tuhan biasa. Ini yang ngomong langsung Yesus loh. Satu-satunya di Alkitab yang dibilang sampai ingatlah akan istri Lot. Itu hanya ayat ini. Gak pernah Tuhan bilang ingatlah Abraham. Ingatlah Yusuf. No. Tapi kepada istri Lot dia bilang ingat tuh istri si Lot. Dan terbukti dia akhirnya apa? Jadi tiang garam. Maka jangan main-main di tempat ini. Kejadian, sejarah bisa terulang kalau engkau salah meresponnya hari ini. Nah kita akan lihat sekarang di sini. Apa yang salah dengan dia Bu Indri? Salahnya adalah dia mengambil keputusan yang salah. Dia melangkah-langkah yang salah. Dia bertindak yang salah. Dan akibatnya jangan main-main. Di tempat ini langkahmu hari ini menentukan masa depan keturunanmu. Yes. Yesus sudah memberikan kepada kita warisan. Sebelum dia naik ke surga, dia katakan aku berikan kau kuasa. Engkau akan diperluas. Engkau akan menjadi brand ambassador surga. Itu sudah diberikan pada kita, tapi kita yang cut. Kita yang cut keturunan kita. Maka jangan salahkan kalau anak cucumu nanti bermasalah. Di tempat ini mungkin kau anak muda. Satu-satu engkau akan menikah, betul? Halo? Engkau akan menikah. Ada sini gak mau menikah? Biar saya doakan sekarang. Saya punya doa khusus loh. Untuk buat orang semuanya pada gak laku. Ayo. Ada betul. Ya. Nah semua kita akan menikah.
menikah, semua kita akan punya keturunan. Tapi kalau engkau mewariskan yang salah hari ini, keputusanmu yang salah hari ini, itu efeknya ke depan. 10 tahun, 20 tahun, 30 sampai 100 tahun ke depan. Bahkan 3-4 keturunan. Mana buktinya? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat supaya di tempat ini jangan anggap enteng dengan apa yang terjadi kepada istri Lot ya. Yuk kita lihat. Mana tindakan yang salah. Coba kita buka Kejadian 19 ayat 30. Kalau engkau baca akhirnya istri Lot jadi tiang garam, betul? Halo, kenapa bisa keputusan yang salah menentukan masa depan kita? Masa depan anak cucu kita, masa depan keturunan kita. Kita lihat yuk, Kejadian 30, Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya. Nggak ada yang salah Bu Indri? Ya, awalnya nggak salah, perhatikan. Waktu seorang istri gak berperan, waktu seorang suami gak berperan, waktu seorang papa gak berperan, waktu seorang mama gak berperan, waktu orang tua gak berperan, waktu anak gak berperan. Perhatikan dikatakan ayat 36 sampai 38, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayahnya. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Wow! Gak main-main. Siapa Lot? Lot itu keponakan dalam Abraham. Ya kalau di pernikahan kita lihat ya ada anak luar, anak dalam, betul. Cucu luar, cucu dalam, bapak luar, bapak dalam, betul. Ini keponakan dalam. Halo? Ini keponakan dalam daripada Abraham. Karena Abraham itu punya sepupu, betul? Dia punya sepupu siapa namanya? Lot. Betul? Dia punya ponakan, Lot. Nah, Lot ini punya anak lagi. Anaknya bukan lahir dari orang yang normal, bukan dari istrinya, dari anak kandungnya sendiri. Kok bisa Bu Indri, kok bisa hancur gini keluarga daripada bapak orang percaya? Karena waktu salah satu daripada anggota keluarga tidak berfungsi, engkau mewariskan yang fatal bagi keluargamu. Ini pesan Tuhan. Di masa kenaikan Tuhan Yesus ini. Bapak gak mau, Yesus gak mau kita mengalami seperti ini. Maka kita dikasih kuasa untuk kau bisa mematahkan segala kelakuan daripada istri Lot. Tapi banyak kita followernya, betul? Ya, dulu waktu zaman Lady Di, rambut semua ke samping, betul? Sap. Kayak Justin Bieber, betul? Bam, betul? Kita ngikutin semua, termasuk Ibu Indri, betul? Di sini ada yang jadi follower saya? Ya ada loh, tadi ada yang foto saya, Bu, sepatunya bagus banget, beli di mana? Gak ada yang salah, engkau follower hamba Tuhan, artis, segala macam. Tapi daripada engkau follower mereka semua, mendingan kita follower Jesus. Tapi sedihnya banyak orang follower daripada istri Lot. Makanya gak heran, you get no power. Makanya gak heran kau tidak punya kuasa. Engkau melayani tanpa kuasa ngapain? Engkau beribadah tanpa kuasa ngapain? Engkau pengusaha tanpa kuasa ngapain? Engkau ibu rumah tangga tanpa kuasa ngapain? Engkau bapak rumah tangga tanpa kuasa ngapain? Ngapain? Tuhan udah kasih kuasa untuk kau bisa menaklukkan bumi ini. Bahkan di Kejadian 1 ayat 26, berkuasalah atas ikan, atas udara, atas laut. Kita punya the power of conquer. Tapi engkau yang mematahkan itu semua. Karena engkau follow her. Nah kita akan lihat apa sih salahnya istri Lot Bu Indri? Apa salahnya Bu Indri istri Lot ya? Nah salahnya adalah kenapa? Salahnya adalah kita lihat Kejadian 19 ayat 15 ya. Ada 4 kesalahan daripada istri Lot. Kalau engkau ikutin salah satu saja, katakan sama Tuhan hari ini, Tuhan aku minta ampun. Aku mau berubah supaya aku kembali mendapatkan apa yang kau janjikan di bukit pada saat sebelum engkau naik ke surga. Yang pertama, Kejadian 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangun, bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota itu. Ini firman yang pertama didengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya kasih masukan. Kalau engkau dengar firman sampai berulang-ulang, firman yang sama, itu Tuhan yang ngomong sama kita loh. Amin. Jangan bilang pendetanya dasar gak ada bahan Bu Indri. Hey, perhatikan, kalau sampai engkau dengar lebih daripada sekali, itu keras sekali Tuhan yang ngomong sama kita. Pertama kali udah dibilang sama Lot, bawa anak-anakmu, betul? Kita lihat yang berikutnya, ayat ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka, sampailah keluar. Berkatalah seorang, lari, selamatkan nyawamu. Dan jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Oke? Firman yang sama, diomongin lagi, betul? Perhatikan yang ketiga, ayat 22. Cepat lari ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Wow. 3 kali firmannya sama. Engkau sudah mendengar firman berapa ratus tahun tempat ini. Tiap minggu engkau beribadah di CK7, betul? Tiap minggu
belum lagi ikut call, ikut Zoom, semua Zoom diikutin. Dari Senin sampai Sabtu, tuh, sampai gak kerja, gak makan, ngikutin Zoom terus, betul? Halo, karena waktu pas pandemi semua orang semua nonton, semua Zoom karena gampang melihatnya, betul? Nah pertanyaan sekarang bukan masalah banyaknya engkau dengar firman, tapi bagaimana responmu menentukan hari ini. Kenapa? Kesalahan daripada istri Lot yang pertama adalah apa? Dia punya roh yang namanya CUEK, cuek. Bapak-bapak, ibu-ibu sorry ya. Tadi lagi ibadah menyembar sini, saya lihat tadi ada main HP. Saya mau tanya, itu cuek apa serius? Halo? Jangan main-main, makanya pengikut istri Lot banyak di gereja. Nanti tanya di HP, nanti makan di mana Ci? Samsannya di mana yang enak? Apalagi menyembah. Halo? Belajar dari sepupu kita, mereka tuh kalau lagi mendengar, lagi berdoa, itu kusuk betul-betul. Kita sering kali cuek. Halo, coba lihat kanan kiri, muka cuek kelihatan di sini. Dengar film lagi gini, alah gitu-gitu aja, serius-serius amat sih lu. Istri Lot cuek. Saya mau tanya, iblis takut gak lihat kita beribadah saat ini? Ada iblis gak di sini? Mana coba lihat. Lihat kanan kiri. Iblis banyak di gereja. Mana buktinya? Tukang tipu banyak di gereja. Betul? Minjem cepat, balikin marah-marah di gereja. Hamba Tuhan juga sekarang gak jadi jaminan loh. Halo, iblis ada melayanin, ada iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Makanya hamba Tuhan LGBT banyak sekarang. Halo, bahkan yang saya tahu yang paling mengerikan anak rohani saya, dia sama hamba Tuhan. Dia bilang, Bu, padahal dia bapak rohani saya, disikat juga. Iblis ada dalam pelayanan. Halo, maka jangan hanya lihat karena keren hamba Tuhan, namanya besar. Belum tentu, lihat buahnya. Halo, ada orang gak di sini? Aduh gemes banget saya, jangan undang saya lagi ya. Jangan undang saya lagi, saya gak butuh diundang lagi. Betul? Iblis beribadah, yes. Waktu dikatakan Ayub, di Ayub 1, datang anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Iblis juga datang, makanya di mana? Tukang gosip banyak di gereja. Betul? Awas yang gosipin saya di sini. Masuk neraka langsung. Betul? Iblis ada di gereja beribadah, iblis ada pelayanan, iblis baca Alkitab jelas. Waktu dia mencoba Yesus dia katakan, jatuhkan dirimu dari atas maka malaikat akan menatang. Ada ayatnya di Mazmur. Iblis baca ayat, orang Kristen baca ayat setahun sekali pas Natal. Di sini enggak, betul. Di sini semua baik-baik, mukanya muka pendeta semua, luar biasa. Halo, menyembah, waduh apalagi. Dikatakan orang gila di Garasa, waktu lihat Yesus dia lari datang, dia bilang Yesus adalah. Tiarap, Bo. Tadi waktu kita menyembah gak ada yang tiarap kan? Masih kalah sama si jahat. Makanya kalau hanya sekedar engkau beribadah, engkau melayani, engkau baca Alkitab, engkau menyembah, itu gak bikin iblis gemetar. Tapi yang bikin iblis gemetar, karena punya kuasa adalah waktu engkau tidak cuek kepada firman. Yes, dia gemetar. Makanya hari-hari ini bagaimana? Mungkin kau bilang, tapi kan saya memang karakternya gitu Bu Idri, saya memang cuek biasa aja. No, cuek itu roh dari si jahat. Kenapa saya bilang? Buka Matius. Supaya engkau di tempat ini jangan bangga dengan engkau bilang, tapi saya cuek Bu Idri, saya cuek itu cool katanya. Enggak. Jangan bangga. Amin. Mana buktinya? Coba kita lihat. Ya kita lihat. Mana kita lihat? Matius. Coba kita lihat Matius. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang menjadi dingin. Ini dia roh cuek itu ini. Makanya iblis pakai, dia gak takut dengan HIV. Dia gak takut dengan segala macam. Dia paling kasih kita roh cuek. Makanya sekarang kita lihat keluarga. Keluarga cuek. Suami cuek sama istri. Istri cuek sama suami. Betul? Cuek sama firman. Cuek sama Tuhan. Coba saya lihat. Ini apa? Apa nih? Woody. Betul? Woody. Ini anak saya punya. Ini apa? Barbie. Tapi ini Barbie bohongan, sorry ya. Gak sempat aku beli tadi soalnya. Ini Barbie keren. Semua orang pasti pengen Barbie. Maka sekarang banyak botok, banyak filler, betul? Ya, hati-hati istri-istri jangan kebanyakan botok, betul? Nanti mukamu lama-lama berubah, suamimu gak kenal kau lagi, betul? Makanya gak heran dia masuk ke rumah tetangga, betul? Karena muka istrinya berubah. Barbie, cantik. Woody, ganteng. Pertanyaan, apakah mereka punya power? No. Karena mereka cuek tanpa hati. Orang yang melayani pakai hati beda loh. Orang yang mengurusin suaminya pakai hati beda.
Orang yang mengurus anak-anaknya pakai hati beda. Orang yang mendengar pakai hati beda. Kenapa perempuan Samaria, pejinah kelas kakap yang punya 5 suami bisa bertobat? Enggak perlu pakai tumpang tangan. Hanya waktu Yesus mendengar. Karena Yesus mendengar pakai hati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Makanya kalau anakmu lagi sedih, dengar. Jangan sambil dengar sampai main HP. Ntar ya mama lagi sibuk. Aduh ini gila banget nih. Ini berlian 10 kerat. Aduh gila banget. Pakai hati. Waktu suamimu ngomong, dengar pakai hati walaupun kau gak ngerti. Saya sama suami seperti itu. Saya pernah jebol. Tahu jebolnya di mana? Pak Ari tuh suka dipijet. Dan kebetulan aku tuh suka memijet. Tapi waktu saya pas capek. Jadi saya waktu pijet tuh gini ya. Dan kebetulan Pak Ari lagi tidur gini. Dia bilang, Pak In, lu mijet gue sampai 3 hari 3 malam gue gak akan tidur. Kebangetan. Kenapa Pak? Saya bilang, kamu gak pakai hati mijet saya. Suami tahu loh. Istri tahu loh. Anak tahu loh. Apalagi Tuhan tahu. Dan waktu saya bilang, aduh sorry. Akhirnya saya mulai pijit pakai hati. Saya bilang, Roh Kudus ampuni saya. Saya pijit pakai hati. Tahu apa bilang Roh Kudus? Sekarang kau pakai hati, aku kasih bonus. Pijit jempolnya, pasti langsung tidur. Betul, gak sampai 2 menit. Langsung ngorok. Orang yang pakai hati beda. Istri Lot gak pakai hati. Istri Lot cuek. Jangan pertahankan roh cuek. Yesus kita gak cuek loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan menoleh apa? Kehidupan yang kekal. Tidak binasa. Yesus datang pakai kasih loh ke dunia ini. Dia bukan pakai rutinitas, bukan pakai kebiasaan, bukan pakai kewajiban, pakai kasih. Makanya beda dia, pelayanannya luar biasa. Sekali doakan 5.000 orang itu bisa makan. Sekali berdoa Lazarus bisa bangkit. Orang yang punya kasih, orang yang gak cuek itu powernya luar biasa. Amin. Amin. Suami istri coba pandang-pandang pasanganmu. Bilang, mulai sekarang kita kasih-kasihan yuk. Bilang. Beda hasilnya. Jadi gak perlu engkau sekarang ikut seminar di mana-mana. Praktekkan tuh, jangan cuek. Makanya gak heran kenapa suami sama nenek lampir. Istrinya terlalu cuek. Saya punya pelayanan, istrinya cantiknya luar biasa. Sofia coba juga kalah. Tapi terlalu cool. Suaminya bilang, hanya sibuk ngurusnya. Punya tuh orangnya biasa. Tahu kenapa? Yang satu, Mas mau makan. Suami-suami senang semua sini. Luar biasa. Bertobatlah engkau kalau engkau lakukan itu. Amin. Dikatakan pertama cuek. Yang kedua. Jadi hati-hati dengan ini ya. Ganteng tanpa hati. Cantik tanpa hati. Jangan ikutin istri Lot. Yang kedua, Tuhan suruh lari, jangan lihat ke belakang. Istri Lot. Dia jalan dan dia lihat ke belakang. Jangan modifikasi firman. Jangan tambah kurangi firman. Mana ayatnya? Ayo buka Wahyu. Supaya di tempat ini yang suka bumbu-bumbu, korting-korting, pakai diskon metro, bertobatlah engkau. Ayo kita lihat. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 18 sampai dengan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu dari perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jangan modifikasi firman. Jangan korting. Jangan tambahkan. Jangan kurangin, diambil dari kitab kehidupan. Ditambahkan malapetaka. Makanya gak ada power. 4 hal yang paling sering dimodifikasi oleh orang Kristen. Yang pertama masalah apa? Pengampunan. Betul? Karena semua ikut aliran Petrus. Petrus bilang apa? Tuhan berapa kali mengampuni? 7 kali 7 kali cukup? 7 kali cukup? Kata Yesus, no! Bukan 7 kali, 7 kali 70 kali. Unlimited forgiveness. Waktu engkau masih mengampuni 1 kali Bu Indri, sampai 3 kali saya akan tidak bisa mengampuni. Engkau 0 kuasa. Makanya kuasa kebangkitan tidak pernah kita alami dalam hidup kita. Amin. Jangan bangga dengan bilang, kalau saya beda Bu Indri. Kalau saya baik sama orang baik, kalau saya akan jahat sama orang jahat, rugi loh. Karena dulu saya pernah di sana. 8 tahun saya gak ngampuni suami saya. Rugi, no power. Yang ada muka makin jelek, penyakit makin banyak. Halo, Stefanus dirajam pakai batu. Dia katakan ampunilah mereka Bapa. Mereka gak tahu apa yang diperbuat. Tahu apa yang terjadi? Stefanus, dia mati tapi gak merasakan apa-apa. Dan dia melihat Yesus berdiri standing ovation seperti yang ada di X Factor atau di Indonesian Idol. Semua hormat sama dia.
Mau engkau dihormati oleh surga? Bukan karena engkau kaya. Tapi apa? Waktu dikatakan waktu engkau dan saya mau belajar mengampuni. Kalau engkau tidak mewariskan pengampunan, engkau akan lihat hancur semua keturunan kita. Jangan bangga dengan hanya mewariskan ini ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apa nih? Sertifikat, betul? Engkau wariskan sama anakmu sertifikat, rumahmu, pabrikmu gak jadi jaminan loh. Halo? Tapi kalau kau wariskan pengampunan, itu kuasanya luar biasa. Yang kedua, jangan kau wariskan ini sama anakmu. Mana dia? Nah, ibu-ibu deh suka wariskan ini, mana anaknya? Cakep banget ya. Gile, betul? Jangan wariskan hanya cuman perhiasan diamondmu 10 kerat, 20 kerat pada anak-anakmu. Gak jadi apa-apa. Halo, lihat Sodom kurang apa kayanya si Lot. Hanya balikan tangan habis tuh. Saya ngalamin, saya punya usaha waktu itu. Gak lama, jam 2 masih minta uang. Jam 4 sore dibakar 2,7 hektar dalam waktu cuma 2 jam. Jangan tinggalkan hanya cuma ini sama anakmu. Atau cucumu. Atau ini lagi. Apa ini? Duit Bu Indri, bukan. Barusan di print. Mungkin dolarmu kek, euromu kek, apalagi sekarang yang mungkin gak tahu lah mata uang apa. Gak jadi jaminan. Tapi kalau engkau mewariskan pengampunan, itu beda. Yesus standing ovation. Halo. Tadi waktu waktu pas ibadah pertama, saya bilang yang punya masalah dengan di sini yang masalah sakit hati, nanti datang ketemu dengan saya. Itu ternyata yang banyak sekali yang datang, tapi luar biasa mereka mau melepaskan. Bukan masalah bukan masalah bisa apa nggak bisa, mau apa enggak. Yang kedua, yang sering kali membuat kita modifikasi adalah apa? Modifikasi tentang apa? Ini yang paling keren, ini untuk keluarga. Efesus dikatakan, istri tunduk pada suami dalam segala hal seperti kepada Tuhan, betul? Mana istri sini? Istri-istri, mana istri? Siapa di sini yang sudah tunduk pada suaminya dalam segala hal seperti pada Tuhan? Terus mau punya kuasa? Sampai nunggi nggak bakalan. Tunduk itu artinya apa? Respect your husband. Respect your husband. Jangan seperti Mikael. Dia hina suaminya karena cuma tukang angon kambing karena dia anak raja. Hati-hati walaupun engkau lebih kaya daripada suamimu. Mungkin engkau lebih berhasil daripada suamimu. Respect him. Waktu engkau respect dia, maka engkau akan punya kuasa dalam hidup ini. Suami-suami bilang, udah Bu Indri undang lagi, Bu Indri undang lagi. Betul. Hei suami dengar. Suami-suami kasih istrimu. Jangan maki-maki istrimu. Tadi ada pas yang ibadah. Itu rupanya suaminya lagi maki-maki dia. Ditunjukin sama saya WhatsApp-nya. Bu, saya dimaki-maki. Luar biasa. Saya bilang kamu tepat datang hari ini. Pakai itu kuasa pengampunan. Lihat pembelaan Tuhan akan luar biasa. Istri suami-suami, jangan ngejago ya. Tiba-tiba engkau kena stroke. Istri itu disayang Tuhan loh. Istri diciptakan beda. Halo, bapak-bapak mana sini? Suami-suami. Tiba-tiba jadi duda semua, luar biasa. Cepat sekali perubahan jadi duda, betul? Halo, respect your wife. Regardless apapun. Papa saya itu terus terang gantengnya luar biasa. Mungkin orang yang tahu Tede Pardede, itu ayahku ganteng. Bule, tinggi 180. Hidungnya mancung, putih, makanya aku agak cantik dikit lah. Betul. Mama saya biasa banget. Biasa banget dari Bali G. Itu yang kemarin ada waktu pertandingan tuh. Yang ada yang apa tuh yang lagi yang boot apa tuh gak tahu. Apalah pokoknya yang di Medan kemarin. Mama saya orang biasa, tinggi 1,50 meter, kulitnya gelap, hidungnya juga pas-pasan. Juga dia punya Inggris gak bisa. Asal saya ajarin mama apel. Tapi ayah saya sangat respect sama mama saya. Makanya gak heran Tuhan sangat-sangat berikan power kepada orang-orang yang mau menghargai istrinya. Amin. Anak-anak. Jangan tambah sulam. Firman Tuhan mengatakan anak-anak hormati orang tuamu. Jangan bikin ke dalam rumah jompo. Saya banyak punya pelayanan. Orang-orang kaya padahal waktu mama papanya udah tua. Dimasukin ke jompo, dibayar pun enggak, kurang ajar gak tuh. Pas meninggal itu Bunda Suci yang kasih. Dia punya tempat kuburan. Terus mau punya power. Orang tua juga jangan bikin tawar hati anak. Jangan beda-bedakan anakmu. Walaupun anakmu yang ini kurang bagus, yang ini bagus. Jangan beda-bedakan karena kau tidak akan punya power dalam hidupmu. Jangan modifikasi firman. Istri Lot modifikasi firman. Yang ketiga, istri Lot apa?
Yang ketiga, istri Lot dikatakan tidak menghargai kasih karunia. Ops, belum. Yang pertama tadi adalah apa? Modifikasi firman. Yang pertama apa? Ini tahu nggak sih semuanya? Terus kok nggak tahu? Yang pertama apa tadi? Pengampunan. Yang kedua adalah apa? Lakukan yang SOP-nya keluarga. Karena engkau mewariskan pada keluargamu, betul. Lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan katakan penghakiman adalah bagianku. Waktu engkau balas kepada suamimu, engkau balas pada mertuamu, engkau balas pada temanmu, engkau balas pada iparmu, engkau tidak akan pernah punya kuasa. Kalau Tuhan yang membalas itu tepat dan itu powernya luar biasa. Amin. Amin. Dan satu lagi yang jangan kau modifikasi adalah apa? Lahirkan buah pertobatan. Jangan bangga dengan hanya cuma saja di Kristen 1000 tahun Bu Indri. Nggak ada kuasa, harus ada lahir buah pertobatan. Orang yang punya buah pertobatan, orang bisa bilang gini, kok beda ya dia? Pertanyaan saya, waktu orang ketemu kita bilang gini nggak? Lu sama aja dari dulu? Atau lu sekarang beda dulu pelit lu sekarang jadi baik. Dulu lu jutek sekarang jadi ramah. Jangan tambal sulam mengenai itu. Nah yang ketiga tentang si ini siapa? Nah mungkin kau bilang, Bu Indri gimana caranya? Bisa ngampunin, bisa mesti melakukan tunduk pada suami. Udah gitu istri juga, suami juga mesti menghargai istri. Bisa gitu Bu Indri? Kalau istrinya cerewet, kalau istrinya kurang ajar. Kalau suaminya misalnya sekarang main perempuan. Kalau bisa anaknya sekarang berontak. Kalau orang tuanya sekarang beda-bedakan. Bisa Bu Indri? Bisa. Kenapa bilang? Ini apa? Baca. Aku anak kesayangan Bapa. Kalau engkau berkata engkau adalah anak Bapa, engkau punya DNA Bapa, DNA Yesus bisa mengampunin. DNA Yesus bisa taat kepada Bapaknya. DNA Yesus itu bisa tidak mengambil penghakiman. Karena dia datang aku bukan untuk menghakimin, tapi aku untuk memeluk orang-orang yang berdosa. Hari ini bagaimana dengan kita? Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nanti ini saya bagi. Tapi hanya 4. Karena kalau sebelikan mas semua rugi bandar, betul? Saya udah cetak ini hampir 20 lusin. Karena buat saya pengen orang-orang supaya percaya dirinya. Kita anak kesayangan Bapa. Nanti saya akan kasih ini hanya kepada orang-orang yang masih menyimpan kepahitan yang mau bereskan hari ini. Ya, nanti ketemu saya 4 orang aja, jangan 1000 orang, betul? Ya, kalau engkau mau membereskan, supaya kita tunjukkan power itu. Pulang dari tempat ini, engkau adakan pemberesan. Engkau lihat keluar dari sana, engkau akan mengalami perkara yang luar biasa. Amin. Yes. Amin. Dan terakhir, saya mau tanya, kenapa istri Lot tidak bisa lari? Karena dia pakai ini. Dia pakai sendal cantik, maka dia nggak bisa lari. Halo, kalau betul-betul memang engkau menghargai kasih karunia, pasti engkau tidak akan duduk diam. Engkau dikuatkan untuk menguatkan, engkau diberkati untuk berkati, engkau dilayani untuk melayani, engkau dihiburkan untuk menghiburkan. Harus seperti itu. Waktu engkau hanya pakai sepatu cantik, hanya nongkrong-nongkrong, hanya cuma di mall, di PI. Arisan-arisan dari pagi sampai malam. Saya bukan anti dengan kongko, saya suka kongko orangnya. Tapi tetap, jangan hanya pakai sepatu, sendal cantik. Tapi harus pakai apa? Pakai ini dong. Nih, apa nih? Lari, kejar jiwa-jiwa. Doakan orang-orang yang punya masalah, hiburkan yang dalam keadaan sedih. Itu bukti orang yang menghargai kasih karunia. Dan yang kelima, kenapa istri Lot masih modifikasi? Kenapa istri Lot dia cuek? Kenapa istri Lot dia gak mau bergerak? Tahu kenapa? Jawabannya, karena istri Lot tidak mengasihi Tuhan. Buktikan sekarang, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Kita mengingat 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia ini sebagai anak tukang kayu. Dia mati disalibkan, dihina, dicaci, diludahin. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Masih gak mengasihi dia? Halo? Di tempat ini, kalau engkau masih melakukan hal seperti itu, katakan ampuni aku Tuhan. Aku mau mengampuni Bapak. Jadi jangan hanya bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Pret, kata Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia bisa ngampunin. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia bisa tidak. Dia bisa untuk, apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Apa? Tidak cuek. Karena Roh Kudus itu roh penolong. Kalau ciri khas daripada Roh Kudus itu suka menolong. Kalau roh cuek itu roh daripada si jahat. Kalau engkau masih cuek, engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, bohong.
Kalau engkau masih cuek pada firman, engkau bilang mengasihi Tuhan, bohong. Kalau engkau masih cuek mengurus keluargamu, engkau bilang mengasihi Tuhan, bohong. Kalau engkau belum bisa mengampunin, engkau belum mengasihi Tuhan. Kalau kita masih dalam keadaan membalas, pengen balas, kita gak mengasihi Tuhan. Kalau kita masih tambal sulam dengan dosa, kita masih gak mengeluarkan buah pertobatan, gak mungkin kita mengasihi Tuhan. Hari-hari ini mari kita koreksi diri kita. Saya undang pemusik. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia katakan, aku berikan kau kuasa. Engkau jadi brand ambasadorku. Engkau akan kuperluas. It depends on our response today. Hanya ada 2 respon. Respon Yudas yang pin-pinbo atau respon daripada Petrus yang berkata, aku itu Tuhan. Aku mau berubah. Lihat buahnya. Petrus sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Yesus sekali jalan bayang-bayangnya bisa menyembuhkan semua orang sakit. Hari-hari ini you need the power. Tanpa kuasa engkau tidak bisa bertahan. Hari akan semakin sukar, keadaan akan semakin gelap gulita, no future. Tapi orang yang punya kuasa, engkau akan melihat hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati, saya undang berdiri semuanya. Jangan pakai ini terus ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ulang sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Jemaat aja. Kita diam. Katakan dengan hati yang benar. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yes, yes, yes. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang. Amin. 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 Sebentar, saya hanya minta 1-2 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, iblis itu licik. Engkau mau mengalami kuasa pada saat ini? Karena tanpa kuasa kita gak bisa bikin apa-apa loh. Percayalah, jangan bangga karena engkau Kristen sudah 100 tahun. Jangan bangga karena engkau hanya sekedar pelayanan. Jangan bangga karena engkau sekedar karena engkau punya segala-galanya. Orang yang punya kuasa beda. Hari ini bereskan. Kalau engkau selama ini cuek, kalau engkau selama ini tidak bisa mengampuni, kalau engkau selama ini dalam keadaan mau membalas, kalau engkau selama ini dalam keadaan masih tambal sulam, kalau engkau selama ini masih terlalu hanya cuma duduk manis, tidak mau bergerak, kalau engkau selama ini berkata engkau mengasihi tapi tidak ada buktinya, ambil keputusan hari ini. Kalau engkau mau, angkat tangan dulu di atas. Hari ini kuasa itu akan diberikan pada kita. Refnya saja sekali lagi ya. Ku renungkan, angkat tanganmu, haleluya. Tuhan Yesus, Kau ada tempat ini Bapa. Berkati anak-anak-Mu Bapa. Kami butuh kuasa itu Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa kuasa-Mu, tanpa belas kasihan-Mu, tanpa kebaikan-Mu, tanpa penyertaan-Mu. Amin. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Angkat tangan tetap. Roh Kudus akan menjamah setiap kita yang angkat tangan tempat ini. Ibu-ibu, ini produk kasih karunia. Si jahat, si hitam, si kotor, si gak layak. Tapi aku boleh mendapat kuasa sampai hari ini bukan karena aku. Because of him. Aku manuver,
ambil keputusan mau mengampuni, ambil keputusan mau gak membalas, ambil keputusan gak mau tambal sulam, ambil keputusan untuk bergerak. Dengan kekuatan kita tidak bisa, tapi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi brand ambasadorku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, engkau ada di tempat ini. Berkati jemaat-jemaat CK7 PR7, CK7 PRJ. Berkati Pak Dr. Yanto, Ibu Olivia, keluarganya. Berkati juga untuk seluruh pengerja, WL Singer yang luar biasa. Semua tim media, berkati juga untuk jemaat yang hadir. Bapak, kami tidak mau hanya merayakan kenaikanmu ke surga, hanya jadi biasa-biasa. Kami pulang dengan ada kuasa, ada otoritas. Kami adalah utusan-utusanmu dan kami siap untuk diperluas keadaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat yang dikasihi, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan mengarahkan kepada Ibu Pendeta Indri Pardede. Oh Allah yang dahsyat, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh dibawakan oleh Ibu Indri Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara dia, bungkus dan urapi dia beserta seluruh keluarganya Tuhan Bapa dalam kasih Yesus Kristus. Banyak jiwa dimenangkan oleh karena kesaksiannya Tuhan. Dan kuasa dari Tuhan senantiasa tercurah kepada Ibu Pardede. Senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang baik. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi jemaat yang sakit Tuhan. Tuhan, jamah mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang terbeban berat. Tuhan, Engkau beri kelegaan dalam nama Yesus Kristus. Dan juga mereka yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan, patahkan dalam nama Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya undang semua jemaat untuk mengarahkan hati ke Allah Bapa dan mengangkat tangan untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.